Titipan maksudnya itu seperti ini. Allah cuma tidak bilang bahwa titipan itu untuk dibagi-bagikan kayak sembako ya. Pemerintah memberikan beras raskin pada masyarakat. Jadi setiap posko yang ada di Jorong, di Lurah, di RT, di RW, di Bupati dan sebagainya itu untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, itulah titipan. Ketika Allah memberikan kita harta yang banyak, maksudnya harta itu tolong dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Tinggal buat kita satu, selebihnya untuk mereka. Itu harta. Ilmu juga seperti itu. Kita punya ilmu banyak. Nah, bagaimana menyalurkannya? Ilmu lebih gampang menyalurkan daripada harta. Kalau ilmu bisa di internet, bisa di warnet, dan bisa di mana dunia maya pun dunia nyata. Tapi kalau harta itu diantarkan. Oke lah, canggih elektronik sekarang bisa melalui ATM. Proses itu lama kalau uang gitu kan. Itu ribet. Jadi ketika saya berdoa kepada Allah, saya berdoa seperti ini. Ya Allah, berikan saya banyak ilmu dan sedikit saja harta. Tapi kebalikannya, ketika saya diberikan kelebihan ilmu, waduh, kalau nggak percaya tanya sama orang tua saya atau sama mama saya atau sama teman dekat saya. Ketika saya sudah pas ilmu saya hafal Quran, itu uang muncul dalam saku saya. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Ya, ada uang ratusan ribu dolar, semuanya banyak. Yang melihat di YouTube. Itu. Jadi, waduh, kok saya menjadi orang terkaya di dunia dan akhirat? Di dunia, waduh, bagaimana cara bagiinnya? Saya nggak kenal dengan kamu, saya kenal dengan mereka, itu kan. Susah ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim setelah diberikan ilmu, dia diberikan harta, lalu menjabat sebagai pemerintah di waktu itu, ingin memberi makan satu ikan saja, harta habis. Lalu timbul sadar. Nah itu. Jadi ketika kita punya harta, kita yang menjaga harta, tolong dibagi-bagiin. Nah itu maksudnya seperti sembako. Kalau ilmu nggak membaginya mudah dan gampang, melalui surat, melalui media, ceramah, diundang ke sana ke sini, sudah menyampaikan ilmu. Nah kalau harta, ribet memeliharanya, tuntutannya di akhirat nanti sangat besar, prosesnya di dunia susah, dalam alam barzah susah, kemudian di akhirat juga susah ditimbangannya. Nah, itu harta. Itu kalau ilmu gampang sekali gitu. Nah, itulah kualitas ilmu yang menjaga kita itu. Gimana sebagusnya Ustaz? Nah, kan itu. Ya kalau kita diberikan Allah nikmat, berarti Allah itu mempercayai titipannya kepada kita. Solusinya bagaimana? Kita harus ingat firman Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, ya tunggulah azab yang sangat pedih. Maksudnya mensyukuri bagaimana? Cara mensyukuri harta yang banyak adalah dengan cara membagi-bagikan titipan itu kepada yang lebih membutuhkan. Itu akan ditambah. Jumlahnya akan ditambah. Saya teringat ketika saya memberikan uang Rp1.000 pada pengemis jalanan ya. Yang ini memang saya lihat dulu pengemisnya.
dari segi fisik dan dari segi kesehatan dan juga dari segi usia. Kalau fisiknya kurang, tangannya kurang satu, kemudian usianya udah tua, ya saya mau kasih. Tapi kalau anak-anak, saya jarang kasih. Atau orang yang besar badannya karena dia pemalas, itu calon kerak neraka. Itu. Setelah itu, saya dapat uang 600.000. Padahal saya baru bekerja seminggu gitu. Sementara gaji saya sebulan itu 600. Tapi seminggu sudah digaji 600. Nah, ini luar biasanya nikmat Allah. Itulah hasil pada kita mensyukuri. Dan juga ilmu. Ketika saya mengajarkan ilmu kepada orang lain, kepada kamu semua, ilmu saya bertambah. Ilmu laduni saya makin banyak. Seperti itu. Jadi menjaga titipan Allah itu adalah membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Ya bukan semuanya. Ya kita milikilah satu mobil saja. Apalagi motor, istri, rumah, perkebunan, hewan, tumbuhan. Kalau kita sudah punya, dan kita lebih lagi, kasih lagi. Nah itu saja. Kita berhak memiliki satu. Baju pakaian, ganti-ganti pakaian, wajar. Ini kualitas dengan kuantitas ini. Makanya saya ingin mendidik Anda ya semuanya. Jangan Anda jadikan harta yang diberikan itu hasil keringat Anda. Memang Anda yang bersusah payah, tapi ada hak orang lain di situ. Nah, seperti itu. Makanya nanti ketika kita lebaran, saya setiap membuat atau setiap kasih tahu sama editor saya yang ada di dunia, di Australia, Palestina, India, kemudian di Amerika, seluruh dunia lah, seluruh negara pokoknya, mengatakan setiap habis huruf dari 1 sampai 100 atau berapapun, tolong terakhirnya dikasih 0. Kenapa? Walaupun saya punya segalanya, saya ingin untuk 0, berawal dari 0. Artinya kita mulai lagi. Ya, dari 0 kita beranjak dari 0 gitu. Ya saya harus ngajar MBA, iya, hobi saya. Saya jadi vokalis, iya. Kalau ada yang mengundang saya akan mencoba itu kan. Saya jadi ustadz, memang basic saya ustadz. Saya jadi ahli matematika karena saya memang hebat matematika. Fisika, biologi, ekonomi. Apa jenis pelajaran di dunia ini saya bisa itu. Alhamdulillah. Nah Anda kalau tidak ada saya, Anda butuh. Nah itulah yang membuat ketergantungan, keterkaitan atau lingkaran malaikat itu. Nah, artinya nanti di saat krisis Timur Tengah sudah mulai besar merebak ke Indonesia, itu saya yang dibutuhkan. Dan sayalah orang yang akan menyelesaikan mereka. Jangan sampai dia dulu yang menghendaki saya, sementara kita negara Indonesia lengah-lengah dan diam-diam pura-pura mengerti saja. Ya rugi Anda sendiri. Itu. Jadi titipan amanah. Ketika kebenaran sudah terjadi, nanti ketika Anda memilih presiden atau calon wakil presiden, Anda harus punya ilmu. Anda kenal nggak dengan orang? Kalau tidak, cari tahu dulu identitasnya dari usianya awal lahir sampai mati. Maksudnya sampai dia menjabat. Banyak kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan besar itu. Kalau tidak, ketika Anda memilih, dia tidak bijak. Ya Anda juga termasuk nanti ke neraka bersama mereka itu. Nah seperti itu. Jadi menjadi orang bodoh neraka. Menjadi orang yang pintar neraka juga kalau tidak pandai memposisikan. Jadi pilih mana? Orang miskin harta neraka, miskin ilmu neraka, miskin kualitas neraka. Jadi dunia yang hanya persinggahan beberapa puluh tahun kita hidup itu adalah masalah besar. Kalau tidak pandai-pandai menghadapi masalah,
neraka. Sudah miskin, jelek, tidak mau sholat, ngareseng, kemudian tidak mau beramal, hobinya bergunjing. Itu kan rugi dunia akhirat. Di dunia miskin, tertindas, di akhirat neraka. Pilih mana? Karena kita di dunia ibaratkan sebuah, masing-masing diri kita itu ibaratkan kelereng. Semuanya kelereng dan semuanya siap untuk mengalami penurunan. Hanya bayi itu tidak tahu apa-apa karena dia masa penurunan. Kelet kosong. Mulai dari menurun, setelah di start semua kelereng pas ada pendakian, maka kelereng yang percaya diri, yakin kepada Allah, dia akan tetap melaju. Kelereng yang ragu-ragu, pesimis, suuzon, kemudian waham, syak, itu ragu-ragu melangkah. Siapa yang capai garis finish, itu yang sukses. Dan siapa yang sampai, gagal. Itu Anda. Nah, itu. Jadi, hati-hati memilih. Kalau yang Anda pilih itu salah, Anda yang pertama kali masuk neraka. Sudah miskin dunia, miskin di akhir, rugi dunia akhirat. Kasihan sekali Anda. Dasar bodoh dan tidak mau belajar. Gue benci mencilat orang bodoh, stupid, idiot. Saya hanya ingin berteman dengan orang pintar saja. Terima kasih.